Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negara sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negara sendiri. Selain itu, juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Oh, begitu ya? Iya, Benny. Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 6, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B penerbit Erlangga. Sebelum nonton jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Mempelajari pencak silat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Yang pertama, muatan PPKN, KD 3.3 dan 4.3. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Manfaat menggunakan barang buatan negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Dan yang terakhir, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga yang kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negara sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negara sendiri. Selain itu, juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Oh, begitu ya? Iya, Benny. Karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana karakter Edo dan Benny? Karakter Edo dan Benny adalah baik dan rendah hati karena mereka mencintai hasil karya negeri sendiri. Meski mereka anak pengusaha, mereka tetap membeli produk-produk Indonesia. Pertanyaan kedua, apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Nah, produk luar negeri lebih bagus kualitasnya dan mahal. Pertanyaan ketiga, apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Kurang baik karena produk dalam negeri kita sendiri mempunyai banyak sekali beragam kualitas produk yang menarik. Pertanyaan keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Ya, karena
kualitas produk Indonesia lebih memuaskan daripada produk luar negeri. Dan jika kita membeli produk sendiri, kita telah membantu negara kita dan uang kita akan tetap beredar di negara sendiri. Pertanyaan kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. Kita membantu perekonomian pada bangsa sendiri dan lebih menghargai produk dalam negeri dan membuktikan bahwa kita mencintai bangsa kita, yaitu Indonesia. Contohnya adalah berusaha membeli barang produk lokal, memakai batik, dan tidak memakai barang impor secara berlebihan. Pertanyaan keenam, apa saranmu terhadap Beni? Sebaiknya Beni lebih suka dan mencintai produk atau kualitas dalam negeri kita sendiri, karena manfaat salah satunya adalah uang kita masih aman beredar di dalam negeri atau di negara sendiri. Kualitas yang jelek bisa kita tanyakan atau tukarkan kembali, jadi tidak usah harus pergi ke luar negeri. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. KD 3.2 dan 4.2 menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Ayo, ingat kembali, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai pedoman umum penulisan ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Baca kembali peta pikiran yang telah kamu buat pada pembelajaran 3. Peta pikiran tersebut berisi tentang informasi dari teks berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik yang dibacakan gurumu. Baca kembali teks tersebut berikut ini dengan teliti. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai, yaitu lampu, kipas angin, tap, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan betapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks berikut. Tuliskan kosakata dan baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya. Buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Yang pertama, kata non bakunya adalah butuhkan. Kata bakunya adalah membutuhkan. Kalimat efektifnya adalah para pasien DBD membutuhkan perawatan intensif. Kata non baku kedua, gak bisa bayangin. Kata bakunya adalah tidak bisa bayangkan. Kalimat efektifnya adalah jika lampu tidak pernah ditemukan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya malam hari tanpa penerangan. Kata non baku ketiga adalah gimana jadinya. Kata bakunya adalah bagaimana jadinya. Kalimat efektif bagaimana jadinya jika seluruh generasi muda menggunakan narkoba. Kata non baku keempat adalah gara-gara. Kata bakunya adalah akibat. Kalimat efektifnya kecelakaan terjadi akibat pengguna jalan tidak mematuhi rambu lalu lintas.
Kata non baku kelima adalah bikin. Kata baku membuat. Kalimat efektifnya, ibu sedang membuat kue di dapur. Nah, anak-anak ibu, untuk kata non baku dan kata baku berikutnya, kamu dapat membaca tabel berikut. Semangat ya! Baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian, tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar brosur berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman pertama, mengapa harus hemat listrik? Halaman kedua, pernyataan umum. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Kemudian halaman ketiga, deret penjelas. Paragraf kedua, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Kemudian yang kedua, pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Kemudian halaman keempat, simpulan dan pendapat penulis, yaitu paragraf ketiga. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain, sehingga tulisanmu dapat kamu pajang di kamarmu. Setelah selesai, kamu dapat menceritakan isi gambar berserimu kepada orang tua dan gurumu. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.